Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Pemirsa, inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita. Setiap sudut pandang punya versi dari makna. Nah, di sini di POV bersama saya, Gesmi Sitanggang, dan Point of View kali ini kita akan membahas travel fair melawan fraud penipuan online. Dan untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Bapak Anton Sumarli, selaku Vice President Astindo. Halo, apa kabar Pak Anton? Baik, terima kasih Mbak Gesbi. Terima kasih untuk waktunya untuk datang di POV ya Pak hari ini. Terima kasih. Ya Pak Anton, kita ketahui bahwa saat ini kan banyak sekali penipuan paket wisata nih Pak, dan beredar di media sosial. Menurut Pak Anton sendiri, mengapa nih masyarakat masih mudah tergiur dan menjadi korban? Nah, ini dia penting banget ya, karena saat ini tuh banyak sekali penipuan yang terjadi di sosial media yang kami dapat terima laporan gitu ya dari masyarakat. Dan tentunya kalau pertanyaannya kenapa sih kok masih banyak masyarakat yang tertipu? Tentunya adalah tawaran yang diberikan itu sangat menggiurkan gitu. Karena kita ngelihat bahwa kadang-kadang penawaran yang diberikan di sosial media itu ekstrim banget dan sometimes gak masuk akal. Kadang-kadang bisa tiket penerbangan diskon sampai 50%. Yang which is kita sendiri itu selama pengalaman saya, diskon 50% itu dari mana ya? Sometimes gitu kan seperti itu. Dan itu yang membuat masyarakat tuh gampang untuk tertipu sih gitu kan. Karena tergiur dengan penawaran yang begitu menggoda. Dan yang kedua, kurangnya informasi kalau menurut saya. Karena mereka main langsung asal percaya dan tidak ngecek dulu dan gak tahu informasi-informasi yang jelas, dan akhirnya ya terjadilah penipuan itu sih, gitu, seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya kalau penipuan itu kita bisa tahu ciri-cirinya ya Pak Anton. Nah, menurut Pak Anton sendiri ini apa aja sih Pak ciri-ciri yang paling mudah untuk dikenalin, dan penawaran paket wisata yang diduga itu penipuan itu contohnya seperti apa Pak? Kalau zaman dulu mungkin gampang ya, terlalu obvious ya untuk penipuan itu kita bisa ngelihat ya. Tapi kalau sekarang sebetulnya ya Mbak Gesbi ya, itu agak sulit loh ngebedainnya. Kadang-kadang karena betapa canggihnya teknologi, kadang-kadang juga betapa tambah pinternya penipu-penipu itu untuk melakukan penipuan gitu. Dan masyarakat juga gampang untuk tertipu. Salah satu contohnya gini, yang pertama adalah banyak sekali penipuan tuh ada melalui semacam kayak misalnya contoh website ya gitu, atau link, atau mungkin melalui sosial media, Instagram. Jadi menyerupai sebetulnya. Saya izin boleh masukin brand ya gitu ya. Karena kemudian saya sendiri owner dari travel agent Travelux gitu ya, seperti itu juga. Selain dari wakil ketua umum di asosiasi Astindo, nah saya juga sebagai owner dari travel agent. Nah, travel saya juga pernah dulu sempat ada yang scamming gitu kan, seperti itu. Jadi nama travel saya Travelux Travel. Jadi mereka tuh menggunakan double L. Jadi Travelux double L. Sometimes orang tuh enggak gitu kan. Kadang-kadang kan oh ini Travelux gitu kan, seperti itu. Katanya double L gitu kan. Dan itu linknya tuh berbeda. Websitenya pun berbeda dengan websitenya kita gitu. Dan itu dialihkan ke tempat yang berbeda. Hal-hal seperti itu juga banyak sekali modus gitu ya. Jadi yang pertama itu mungkin mereka bisa mengaburkan dalam arti bahwa hal yang simple secara pandangan mata, tapi kita tuh terkaburkan gitu kan, seperti itu. Atau yang kedua juga mungkin dengan penawaran yang tadi saya bilang tadi gitu ya, itu harganya murah banget, terus mereka nggak tahu dan nggak ngecek juga dan sebagainya, dan akhirnya apa yang terjadi, banyak yang terjadi gini, mereka cuma beli tiket, mereka di-shoot di tiketnya dan sebagainya. Ada yang total tiketnya bodong, nggak terbang, tapi ada juga yang dia terbang tapi cuma one way. Itu juga ada banyak kejadian kasus yang seperti itu. Pulangnya nggak ada tiketnya loh gitu kan, tapi dia bisa bikinin tiketnya tuh pulang pergi terkesan, tapi yang pulangnya itu nggak ada sebetulnya. Itu juga sangat merugikan. Nah, makanya kenapa kita harus pelajarin ciri-cirinya tuh apa aja sih gitu kan, dan sebagainya. Kita harus teliti, ngecek dulu dan sebagainya. Bahkan kalau memang perlu kita cek dulu. Kadang-kadang contoh misalnya penerbangan dengan pesawat apa, kadang-kadang kita bisa ngecek di bookingnya ada apa enggak gitu kan, seperti itu. Banyak sih yang bisa kita lakukan sebetulnya. Gitu, ternyata kita sampai
bisa paham kalau itu adalah bagian penipuan, kita harus cek sedetail mungkin Iya. sebenarnya ya Pak Anton. Iya. Bahkan dari link itu aja, satu huruf saja itu bisa masuk menjadi penipuan seperti itu. Betul. Nah ini sebenarnya hal ini perlu sekali diketahui oleh rekan-rekan untuk pemirsa Eljon TV. Karena Betul. mungkin ini kan salah satu bagian dari early warning. Betul. Karena banyak sekali masyarakat di luar sana yang penting kadang tergiur harga murah. Harga murah Balik lagi tadi kan, gitu ya, kan. Pak. Jadi lupa Karena jadinya. jadi lupa kayak ini sebenarnya kayak sama. Iya. Travelook O-nya aja ada beberapa kelewatan, itu sebenarnya udah berbeda gitu. Betul, betul. Nah, kalau Pak Anton sendiri lalu kalau tadi kita bisa lihat dari hurufnya mungkin dan terus mungkin dari harganya. Nah, tips lain kira-kira Pak, apa sih yang harus kita perhatikan lagi supaya kita tidak sampai kena penipuan ini? Iya. Karena kan pasti orang udah spend money, mau Iya. jalan-jalan, mimpinya udah mau kemana, Betul. tapi malah sayang tiketnya hangus gitu. Betul, jadinya zong gitu Jadi ya. song gitu kan. Nah, kalau dari Pak Anton seperti apa? Saya sendiri kadang-kadang juga melakukan pembelian online, bukan cuma travel ya, lain juga ya. Sebenarnya sama sih perlakuannya gitu. Kalau yang saya lakukan adalah gini, setelah saya ngeliat bahwa ini ada paket yang murah nih, atau ada penawaran yang murah, penawaran yang bagus gitu ya, saya coba ngecek biasanya, ngecek dulu kredibilitas atau rekam jejak dari website tersebut atau sosial medianya dia gitu kan. Kita bisa cek kok sekarang melalui Google gitu. Itu yang pertama sih. Kalau saya bilang cek dulu melalui Google, apakah ada report atau ada apa, nggak ada sebagainya. Dan kita lihat tuh nggak biasanya tuh rekam jejaknya kayak gimana, pengalamannya dia gimana gitu kan. Nah, saya juga kemarin sempat ngecek juga tuh Mbak, maaf jadi cerita ya gitu ya. Di sosial media juga ada banyak juga yang cerita gitu kan kena tipu. Tapi memang dia udah curigain karena kolom komentarnya ditutup kayak gitu kan, seperti itu atau apa kan. Kalau di Instagram misalnya gitu ya, tau-tau kok banyak ditutup, banyak yang aneh lah, janggal. Nah, itu juga perlu diwaspadain sih kalau menurut saya. Terus yang kedua kalau menurut saya gini, setelah kita yakin nih rekam jejaknya bagus ya gitu kan. Kalau menurut saya sebelum kita melakukan transfer, saya juga ngecek. Kalau saya pribadi pengalamannya gini, dia kasih nomor rekening nih, nomor rekeningnya kita lihat dulu nih, ini rekeningnya pribadi bukan gitu kan. Kalau rekening pribadi memang sih sekarang ada banyak juga ya, mungkin rekening owner gitu ya, nggak bisa disalahin. Tapi saya juga kadang-kadang lihat dulu nih gitu kan, ini bener gak? Yang saya tahu ada aplikasi, ada di website gitu, Mbak bisa ngecek tuh rekening. Saya masukin nomor rekening itu gitu kan, biasanya saya cek dulu tuh gitu, maksudnya ini pernah dilaporkan penipuan atau enggak gitu kan. Pada saat dia rekeningnya PT sih lebih aman lagi kalau menurut saya gitu kan. Oh, ini rekeningnya PT, lebih terjamin. Dan yang paling ketiga, yang paling penting adalah kalau saya lihat adalah saya memastikan bahwa ini travel dia punya lokasi fisik. Itu paling penting. Karena pada saat dia punya lokasi fisik, kita tenang sih. Walaupun hati-hati juga, lokasi fisik itu juga bisa ditulis sih dimanapun dan sebagainya. Pernah kejadian di salah satu travel agent di Bali waktu itu, gitu ya. Jadi sempat didatengin, nggak tahu itu kamar kos. Jadi bukannya kantor. Jadi kita ketipu semua gitu kan, seperti itu. Jadi memang lokasi fisik ini juga mungkin kalau nilainya besar ya, kadang-kadang kita bisa ngecek gitu kan secara langsung. Tapi kalau nilainya kecil kan kadang-kadang bisa di luar kota juga susah kan gitu kan. Tapi poin 1 dan poin 2 tadi sih gitu kan, seperti itu yang jadi penting buat saya. Dari nomor rekening harus dicek, Iya. websitenya harus dicek, sosial medianya apakah meragukan, adakah komen-komen negatif gitu kali ya Pak. Nah tapi kan sekarang orang ya nggak menutup kemungkinan semua orang mencari travel fair yang menawarkan harga murah. Iya, betul. Nah misalnya harga murah sering sekali, saya juga suka jalan-jalan, jadi saya juga cari mana nih tiket pesawat yang murah, di season apa kita akan berangkat, nanti paketannya harganya murah. Nah kalau dari Pak Anton sendiri, cara kita mengecek misalnya harga yang dikasih itu make sense gak sih dengan tujuan kita untuk holiday ini, itu gimana Pak? Oke. Tadi bicara soal travel fair ya, gitu kan. Pertanyaannya mengenai travel fair. Nah, saat ini memang sedang lagi ramai kan di Indonesia, tentu khususnya di Jakarta nih ada banyak sekali pameran-pameran travel gitu kan. Jadi yang kita sebut travel fair gitu kan di beberapa kota juga di Indonesia dan khususnya di Jakarta di beberapa tempat. Nah, menarik yang tadi Mbak Gesbi tanyakan gitu kan. Nah, menurut saya kalau kita bicara soal travel fair itu akan lebih meyakinkan sih
sih gitu kan, akan lebih meyakinkan bahwa kita bisa lebih percaya dan membeli paket-paket yang ada di travel fair gitu kan, dibanding dengan tadi dengan yang di online. Saya tidak menentang online ya Mbak Gesbi ya gitu, dalam arti bahwa yang di online juga mungkin banyak sih yang dari penawaran yang kredibel, yang benar-benar yang dapat dipercaya gitu ya, itu juga banyak gitu kan. Tapi pada saat di travel fair itu kita bisa ketemu secara fisik gitu kan. Saya bukan bicara soal travel fair-nya adalah, tapi kalau saya pribadi mungkin kalau dulu ada istilah yang tim bubur diaduk sama tim bubur nggak diaduk kan gitu kan. Kalau saya mungkin lebih suka dengan tim yang travel yang offline, yang dalam tanda kutip yang ketemu langsung gitu kan. Melihat fisiknya langsung karena kalau gitu bicara ya. travel fair kan kita kan bicara soal ketemu langsung juga kan gitu kan. Kalau saya lebih percaya sama teman-teman travel agent yang mungkin kita ketemu langsung sih dibanding dengan yang online gitu. Nah, kenapa juga gitu? Maaf jadi panjang nih ceritanya nih. Seneng saya Tapi biar justru, seru kan, jadi saya banyak biar informasi. lebih banyak ini kan gitu. Iya. Saya juga sekali lagi yang tadi saya bilang di awal, saya nggak menentang nih teman-teman kalau misal mau beli secara online atau yang secara offline gitu kan, seperti itu. Kita bicara travel fair yang tadi saya bilang offline kan gitu kan, seperti itu. Karena kenapa? Karena kalau online itu juga mungkin punya banyak keunggulan. Kadang-kadang juga teman-teman mungkin yang pengen praktis gitu kan, pengen praktis, pengen cepat gitu kan, seperti itu. Belinya tuh pasti, ya udah deh saya beli online aja, tek langsung dapatkan, langsung booking, langsung keluar tiket dan sebagainya. Dibanding harus kontekan dulu sama si travel konsultannya gitu kan dan sebagainya. Nah, tapi masing-masing akan punya banyak keunggulan, positif dan negatif sih Mbak, gitu. Nah, kalau boleh saya cerita sedikit gitu ya. Nah, kalau misalkan kita beli melalui travel yang online, misalkan seperti itu, yang saya bilang tadi praktis, cepat dan gampang. Tapi terkadang kita harus hati-hati. Mungkin ini tips juga buat pemirsa dan teman-teman semua gitu ya, untuk pada saat membeli travel di online, tiket di online, harus hati-hati, harus perhatikan. Karena kenapa? Karena terkadang contoh gini, kalau untuk yang one way direct gitu ya, itu mungkin aman, gampang. Misalnya contoh Jakarta ke Kuala Lumpur, simple gitu kan. Tapi pada saat bicara ke misalnya Jakarta ke London gitu kan misalkan. Nah, terkadang kalau di travel online itu mungkin harga bisa, tapi harganya lebih murah loh di online gitu kan, seperti itu. Nah, tapi karena dia mencocokkan poin-poin yang ini yang murahnya, kelas yang murahnya, poin dari karena harus transit kan, nggak mungkin ada yang direct kan. Misalnya contoh Jakarta misalnya ke satu city deh gitu kan, di China atau di apa dan sebagainya. Nah, dari situ dia baru terbang lagi ke London misalkan, seperti itu. Nah, harus diperhatikan adalah pada saat kombinasinya, kalau kombinasi seperti itu, transit poinnya itu harus diperhatikan, karena ada online itu yang dia keluar terminal dan harus imigrasi. Dan terkadang itu banyak kasus yang saya dapat laporan, itu mereka tuh beli tiket nih gitu kan, seperti itu, terus mereka nggak sadar bahwa itu dibutuhkan visa. Walaupun di online itu ditulis sih, dia mention dibutuhkan visa, tapi namanya kita masyarakat kan main langsung murah, yang penting udah tiket ini transit di satu tempat lah gitu kan, nggak apa-apa transit, udah langsung jebret gitu kan, istilahnya langsung beli tiket gitu kan. Abis itu panik, visanya nggak mudah loh, visanya susah loh, dan tau-tau nggak cukup waktu nih gitu kan, gitu. Jadi itu harus hati-hati. Pada saat kita beli dengan travel offline, itu semua diinformasikan secara baik dan jelas gitu kan, bahwa ini akan transit loh, ini kamu akan susah, dan transitnya tuh cuma 2 jam. Kamu imigrasi ini kayaknya nggak make sense deh, nggak keburu gitu kan, seperti itu. Itu yang tidak dijelaskan di travel online dalam tanda kutip gitu. Jadi itu yang teman-teman harus hati-hati, dan apa ya namanya, kalau saya makanya kenapa saya bilang saya lebih suka dengan yang travel offline, karena akan bisa berkonsultasi secara langsung, dan tentunya saya juga lebih suka di travel fair karena banyak sekali penawarannya luar biasa gitu sih. Wah, Pak Anton, ini kalau tadi Pak Anton ceritakan tentang bagaimana pengalaman beli online yang nanti akan ada transit seperti itu, saya jadi ingat, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Iya, ini yang dekat aja. Saya waktu itu dari Jakarta, saya mau ke Langkawi. Saya kira Langkawi itu bisa one way. Ternyata mereka kan harus transit lagi. Nah, saya beli terpisah.
Karena saya cuma berpikir, ini pasti bisa deh. Ternyata kita nggak berpikir, dari Jakarta ada delay. Yes. Yang akhirnya ternyata mereka ketika saya sampai di sana, ujung-ujungnya apa? Pengennya murah, itu yang mau ke Langkawi transit saja jadi loss, Pak. Jadi hangus kan Hangus. tiketnya kan, betul. Nah, ini memang hal-hal yang seperti ini memang harus kita perhatikan ya, Pak. Kadang Betul. kita pengen murah, malah jadi boncos. Jadi boncos benar. Nah, saya ini mungkin- kelebihan dari benar. kita yang untuk bisa langsung datang secara fisik gitu ya. Betul. Nah, ini menarik Pak Anton. Nanti mungkin Betul. kita akan lanjutkan Ya. pembahasannya. Kita jeda dulu. Siap. Ya. Pemirsa LJ TV, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. POV Sudut pandang kita